Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin yang terhormat. Yang kami hormati Pembina Yayasan Yarsi, Profesor Dr. Jurnalis Udin PAK, beserta Ibu Hajah Juraida Jurnalis, Ketua Pengurus Yayasan Yarsi, Dr. Santi Jurnalis SPA MKes, Rektor Universitas Yarsi beserta para wakil rektor, warga Promovenda dan undangan yang kami hormati. Pada hari ini, Kamis 21 Agustus 2025 akan dilaksanakan sidang terbuka doktor dengan Promovenda Marisa Riliani dari Program Studi Sains Biomedis Program Doktor Sekolah Pasca Sarjana Universitas Yarsi. Hadirin yang kami hormati, agar sidang terbuka doktor berjalan lancar dan hikmat, perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Hadirin dimohon untuk mematikan nada dering telepon seluler atau alamat komunikasi lainnya. Hadirin dimohon untuk tidak keluar masuk ruangan dan menjaga ketertiban selama sidang berlangsung. Hadirin dimohon untuk memperhatikan seluruh instruksi yang disampaikan oleh pembawa acara. Terima kasih. Sidang terbuka promosi doktor akan segera dimulai. Hadirin yang terhormat, kami mohon untuk dapat berdiri. Ketua Pembina Yayasan Yarsi, Rektor Universitas Yarsi, dan tim penguji dipersilakan memasuki ruang sidang. Promovenda dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang terbuka Doktor Sains Biomedis Sekolah Pasca Sarjana Universitas Yarsi akan diawali dengan pembacaan doa. Pembacaan doa dipimpin oleh Dr. Haji Roni Hidayat LCMA. Kepada Dr. Roni, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar berkah acara kita hari ini, marilah kita tengadahkan tangan, berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar
acara kita dilancarkan sampai akhir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah hati kami ya Allah menerima segala ujian dan cobaan, baik kecil maupun besar, baik ujian dunia maupun ujian akhirat. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Tanpa-Mu ya Allah, maka urusan ini akan terasa berat. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkanlah lisan kami untuk menjawab segala pertanyaan ya Allah, baik pertanyaan di dunia maupun nanti pertanyaan di akhirat. Ya Allah, berikanlah kami pemahaman yang benar. Allahumma ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, yang berguna buat kami menambah amal ibadah kami. Dan dengan ilmu tersebut izinkan kami untuk mendapatkan rezeki. Dengan ilmu dan amal tersebut ya Allah, terimalah segala-galanya untuk-Mu ya Allah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, berikanlah kami pemahaman seperti pemahaman para nabi. Ya Allah, berikanlah kami ingatan seperti ingatan para rasul. Ya Allah, berikanlah kami ilham seperti ilhamnya para malaikat. Allahumma barik lana fi juhudina waj'alhu khalisan liwajhikal karim. Ya Allah, hitunglah ya Allah apa yang kami lakukan selama ini, atas kesungguhan yang kami lakukan ya Allah, sebagai pahala buat kami ya Allah. Dari awal kami studi sampai kami sudah hampir berdiri di depan ini ya Allah, jadikanlah itu sebagai pahala buat kami ya Allah. Dan hanya kami persembahkan segala apa yang kami kerjakan hanya ikhlas untuk-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami ikhlas hanya untuk-Mu ya Allah. Allahumma barik lana min ladunka taufiqa wan najaha waj'alhu minal muflihin fid dunya wal akhirah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah anugerah kepada kami taufik dan sukses dalam menepati ujian ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Allahumma barik lana fi umurina kulliha. Ya Allah, berkahilah segala urusan kami baik di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, ujian untuk memperoleh gelar doktor pada program studi sains biomedis program dokter Sekolah Pasca Sarjana Universitas Yarsi atas nama Marisa Riliani dimulai, dipimpin oleh Rektor Universitas Yarsi Profesor Dr. Fasli Jalal PSD. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, semoga ujian terbuka ini berjalan lancar
dengan ini saya buka secara resmi ujian Doktor Universitas Yarsi. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati dan muliakan, pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir. Sidang ini nanti akan dipimpin langsung oleh Direktur Pasca Sarjana, Profesor Chandra Yoga, sedangkan yang bertindak sebagai promotor dari Promovendas ini adalah pertama adalah Profesor Dr. Anda Endang Purwaningsih MS dengan promotor Profesor Dr. Anda Himi Marsiati MS dan Dr. Indra Kusuma Master Biomed. Sedangkan tim penguji adalah Ketua Sidang sendiri Profesor Dr. Chandra Yoga, dan kemudian penguji 1 adalah Ibu Rilianawati MSSI PhD, dan penguji kedua adalah Dr. Andes M. Restu Samsul Hadi MKes. Bertindak sebagai sekretaris penguji adalah Dr. Diniwati Mukhtar MKes, dan selanjutnya kepada Direktur Pasca Sarjana sebagai Ketua Sidang saya persilakan. Terima kasih Pak Rektor. Saudari Promovenda, apakah saudari sudah siap untuk diuji pada sidang terbuka dokter hari ini? Yang terhormat Ketua Sidang, saya siap untuk diuji. Saudari Promovenda, saya persilakan saudara menyampaikan ringkasan dari disertasi saudari yang berjudul Peran Total Protein dan Keratinocyte Growth Factor KGF sekretom fibroblast dalam meningkatkan profilasis sel senescent melalui aktivasi jalur MEK12 dan peningkatan pemanfaatan kolagen tipe 1 selama maksimal 20 menit. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Jurnalis Udin PAK, yang terhormat Profesor Dr. Fasli Jalal PhD, yang terhormat Profesor Dr. Chandra Yoga Aditama, SPP Konsultan, Mars DTMH DTCE FISR, yang terhormat Dr. Diniwati Mukhtar MKes IFM, yang terhormat Profesor Dr. Anda Endang Purwaningsih MSPA, yang terhormat Profesor Dr. Anda Himi Marsiati MS, yang terhormat Dr. Indra Kusuma M Biomed, yang terhormat Bapak Dr. Andes Muhammad Restu Samsul Hadi MKes, yang terhormat Ibu Rilianawati SSI PhD. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Peran Total Protein dan Keratinocyte Growth Factor KGF sekretom fibroblast dalam meningkatkan proliferasi sel senescent melalui aktivasi jalur MEK12 dan peningkatan pemanfaatan kolagen tipe 1. Penelitian ini dilatar belakangi realitas bahwa proses menua itu adalah proses alami yang terjadi pada semua makhluk hidup, ditandai dengan penurunan berkala, fungsi fisik, psikologis, dan sosial, yang diakibatkan oleh berkurangnya kapasitas jaringan tubuh dalam memperbaiki diri. Penuaan seluler atau senescent dapat memicu penyakit degeneratif. Populasi lansia secara global diprediksi akan meningkat signifikan hingga tahun 2050, terutama di negara berpendapatan menengah ke bawah. United Nations telah mendeklarasikan Decade of Healthy Aging 2020-2030 dengan tujuan agar terdapat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat umum, sektor swasta, profesional, dan akademisi bersama-sama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lanjut usia. Dalam konteks ini, sekretom yang merupakan kumpulan molekul bioaktif disekresikan oleh sel, meliputi growth factors, enzim, dan lain sebagainya, berperan penting dalam proses regenerasi sel. Salah satu faktor pertumbuhan utama dalam sekretom itu adalah KGF, di mana KGF akan bekerja langsung mengaktifasi jalur MAPK melalui MEK12, sehingga memediasi proliferasi dan diferensiasi sel, dan mendukung proses regenerasi jaringan. Selain itu, kolagen tipe 1 yang dihasilkan oleh sel fibroblast
merupakan protein utama matriks ekstraseluler yang akan mempercepat proliferasi dan meningkatkan viabilitas sel secara signifikan. Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas sekretom fibroblast dalam mengembalikan fungsi sel yang sudah mengalami penuaan atau senescen sebagai salah satu solusi pengobatan untuk penyakit penuaan patologis dan kondisi degeneratif. Kami menyoroti potensi sekretom fibroblast ini sebagai suatu terobosan dalam bidang terapi degeneratif dengan pendekatan non-cell based therapy, sehingga membuka peluang pengembangan terapi yang lebih aman dan terstandarisasi. Kemudian juga dapat dimudahkan untuk produksi secara massal. Metode penelitian ini menggunakan penelitian eksperimental terdiri dari 4 kelompok, yaitu sel muda yang hanya diberikan medium dasar, kemudian sel senescen yang diberikan medium dasar, dan 2 kelompok lainnya adalah sel senescen yang diberikan sekretom 10% dan 20%. Kemudian kami mengamati hari ke-1, 3, 5, dan 7 terhadap proliferasi sel, total protein, KGF, MEK12, dan kolagen tipe 1. Hasil penelitian untuk proliferasi sel pada sel senescen yang diberikan sekretom 20% menunjukkan peningkatan proliferasi yang bermakna dibandingkan sel senescen yang hanya diberikan medium dasar atau yang tidak diberikan sekretom. Dimulai terjadi pada hari ke-5 dan dilanjutkan pada hari ke-7. Pemberian sekretom 20% pun lebih tinggi, lebih bagus proliferasinya dibandingkan pemberian sel senescen yang diberikan oleh sekretom 10%. Hal ini menunjukkan adanya dose dependent dalam pemberian sekretom, di mana konsentrasi 20% memiliki proliferasi yang lebih baik daripada yang 10%. Berikut adalah gambaran pertumbuhan sel. P3D10 adalah sel normal yang diberikan medium dasar. Dikarenakan sel normal, maka pertumbuhan atau kepadatannya sesuai dengan tingkat eksponensialnya. P24D10 adalah sel senescen yang hanya diberikan medium dasar, dapat terlihat bahwa kepadatan atau pertumbuhannya paling rendah di antara seluruh kelompok. Sedangkan P24S10 adalah sel senescen yang diberikan sekretom 10%, lebih padat daripada yang P24D10, dan sel P24S20 sel senescen yang diberikan sekretom 20% menunjukkan bahwa kepadatannya lebih padat dibandingkan seluruh sel senescen. Hal ini berlanjut hingga hari ke-7 di mana P24S20 yaitu sel senescen yang diberikan sekretom 20% menunjukkan tingkat pertumbuhan yang paling tinggi dibandingkan kelompok sel senescen lainnya. Kami juga menganalisa kandungan atau kadar total protein pada medium awal masing-masing, di mana sekretom 20% mengandung total protein paling tinggi di antara medium lainnya. Kemudian kami mengamati produksi total protein per 10.000 sel dalam waktu 24 jam. Di sini menunjukkan bahwa pemberian sekretom dapat meningkatkan total protein dari sel senescen. Sedangkan sel senescen yang tidak diberikan sekretom tidak menunjukkan adanya peningkatan total protein. Kami juga menganalisa kandungan atau kadar KGF pada medium awal. Pada sekretom 20% didapatkan bahwa kandungan KGF lebih tinggi dibandingkan sekretom 10%. Dan medium dasar yaitu DMEM dan FBS tidak mengandung KGF sama sekali. Disinilah terlihat peran penting KGF, di mana karena adanya KGF pada sekretom, maka pertumbuhan pada sel senescen yang diberikan sekretom lebih baik dibandingkan dengan sel senescen yang tidak diberikan sekretom. Kami kemudian menganalisa juga kandungan atau kadar KGF 10.000 sel per 24 jam setelah perlakuan. Di sini terlihat bahwa sel senescen baik yang diberikan sekretom 10% atau 20% menunjukkan KGF yang lebih rendah dibandingkan dengan sel senescen yang tidak diberikan sekretom. Hal ini menunjukkan bahwa kandungan KGF yang terdapat pada medium sekretom menyebabkan sel
menurunkan kebutuhan atau produksinya terhadap KGF itu sendiri. Kemudian kami mengamati fosforilasi MEK12. Di sini dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan aktivitas MEK12 24 jam pertama dibandingkan 45 menit pertama untuk semua kelompok sel. Hari ini memang menunjukkan bahwa jalur proliferasi adalah melalui jalur MAPK. Yang menarik di sini adalah pada sel normal P3D10 aktivitas MEK12-nya lebih rendah dibandingkan seluruh kelompok sel senescent. Hal ini memang merupakan ciri khas dari sel senescent, yaitu mereka hyperactive stress pathway. MEK-nya, aktivitas MEK-nya tinggi, tetapi proliferasinya tidak sebagus sel normal. Yang menarik adalah sekretom 20% mampu menurunkan sedikit lebih rendah dibandingkan dengan sel senescent yang tidak diberikan sekretom atau yang 10%. Apakah sekretom ini mampu menurunkan hyperactive stress pathway-nya sehingga melindungi sel dari proliferasi yang tidak terkendali? Ini perlu penelitian lebih lanjut. Kalau saya boleh menganalogikan, MEK ini, sel senescent ini mesinnya selalu panas. Mesinnya selalu panas sehingga sekretom 20% mampu sedikit mendinginkannya. Sedangkan sel normal P3D10 dia hanya butuh sedikit aktivitas MEK tetapi proliferasinya bagus. Kemudian kami juga mengamati kadar kolagen tipe 1. Didapatkan bahwa jumlah kolagen tipe 1 pada hari ke-5 maupun hari ke-7 lebih rendah dibandingkan dengan kelompok sel senescent yang tidak diberikan sekretom. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pemanfaatan kolagen tipe 1 sebagai substrat matriks ekstraseluler yang dibutuhkan sel untuk attachment dan proliferasi serta meningkatkan viabilitas sel. Berdasarkan hasil-hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa sekretom fibroblast 20% dengan kandungan seluruh protein dan KGF yang dimilikinya mampu meningkatkan proliferasi sel senescent melalui aktivasi jalur MEK12 dan memaksimalkan penggunaan kolagen tipe 1 sebagai matriks ekstraseluler. Hasil penelitian ini bisa dijadikan terobosan bahwa sekretom fibroblast memiliki implikasi signifikan sebagai salah satu non-cell based therapy dalam meningkatkan kemampuan regenerasi sel, sehingga berpotensi untuk pengobatan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh age-related pathologies yang pada dasarnya memang diakibatkan oleh akumulasi sel senescent. Demikian hasil penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Venda. Kita langsung saja masuk ke acara pertanyaan atau sangkahan dari penguji. Untuk kesempatan pertama saya persilahkan penguji pertama yaitu yang terhormat Ibu Rilinawati SSI PhD untuk mengajukan pertanyaan dan atau sanggahannya. Saya persilakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Sidang Profesor Dr. Chandra Yoga Aditama SPPK. Yang saya hormati Ketua Pembina Yayasan Yarsi dan Rektor Universitas Yarsi. Saya ingin bertanya kepada sebelumnya saya mengucapkan selamat ke Dr. Marisa atas keberhasilannya dalam penelitian ini. Yang ini saya tanyakan sekarang itu secara luas saja, secara umum, bagaimana aplikasi daripada hasil daripada penelitian saudari itu baik itu terhadap praklinis maupun secara klinis. Itu dulu, terima kasih. Yang terhormat Ibu Rilinawati SSI PhD, izinkan saya menjawab pertanyaan mengenai bagaimana aplikasi hasil penelitian saya ini untuk kelanjutan
penelitian praklinis, klinis secara umum. Untuk penelitian praklinis, dari hasil penelitian saya ini adalah kita masih bisa mengeksplorasi atau melakukan penelitian lanjutan. Pada penelitian saya memfokuskan KGF, sedangkan masih banyak molekul-molekul bioaktif lainnya ada dalam sekretom fibroblast tersebut, sehingga kita bisa melakukan penelitian lanjutan mengenai molekul bioaktif lainnya yang berpotensi besar terhadap peningkatan proliferasi sel senescent lainnya. Kemudian kita juga dapat melakukan eksplorasi penelitian lebih lanjut adalah mengenai jalur intraseluler lainnya. Kalau di sini saya melalui MEK12, mungkin kita masih bisa bereksplorasi lagi dengan jalur-jalur lainnya yang bisa diaktifasi oleh sekretom untuk meningkatkan proliferasi. Kemudian selain itu adalah kita juga bisa mengeksplorasi apa pengaruhnya sekretom fibroblast ini terhadap seandainya terhadap sel-sel senescent tetapi dari jenis sel yang berbeda. Apa pengaruhnya? Itu masih bisa kita eksplorasi. Kemudian juga pengaruh sekretom ini mampu menurunkan sedikit aktivitas MEK12 ini. Apakah ada maknanya untuk perlindungan sehingga tidak terjadi sel kanker? Karena jika suatu sel senescent escape dari senescent state-nya, maka ada kemungkinan terjadi apoptosis atau berubah menjadi sel kanker. Tetapi sekretom mampu menurunkan sedikit aktivitas MEK-nya atau hyperactive stress pathway-nya. Kalau dari penelitian preklinis lainnya, kita juga bisa menguji efektivitas sekretom ini dilanjutkan untuk penelitian hewan coba. Untuk efektivitas hewan coba misalnya bisa pada perlukaan, baik luka terbuka, luka kronis, dan lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan uji klinis tentunya sebelum dilakukan kepada manusia. Secara aplikasi secara kesehatan umum mungkin ini bisa menjadi suatu terobosan inovasi baru untuk terapi anti penuaan atau degeneratif yang memang didasari oleh akumulasi sel senescent. Terima kasih atas jawabannya. Ini menimbulkan pertanyaan baru nih, Dok. Saya mau tanya, kalau misalnya dia bisa digunakan untuk kesehatan, aplikasinya nanti, apa bedanya dengan sekretom yang dihasilkan dengan fibroblast dengan sekretom yang dihasilkan oleh sel punca? Baik, masing-masing izin. Yang terhormat Ibu Renate SSPSG, izin saya menjawab. Masing-masing memiliki perbedaan komposisi. Perbedaan komposisi baik dari sekretom fibroblast maupun sekretom dari sel punca. Ada beberapa memang yang ada molekul bioaktif yang ada di sekretom sel punca, tetapi tidak ada di sekretom fibroblast. Ada juga molekul yang terdapat di sel fibroblast, tetapi tidak terdapat di sel punca mesenkimal. Jadi kemudian ini akan berpengaruh terhadap potensi masing-masing untuk proses regenerasi. Tetapi memang ada sebuah penelitian yang mengkombinasikan antara sekretom fibroblast dikombinasikan dengan sekretom sel punca. Dan ini terjadi sinergisitas antara kedua hal ini sehingga memang efeknya lebih bagus dibandingkan terapi sendiri-sendiri. Terima kasih, dari saya cukup. Terima kasih Ibu Lilianawati. Kita lanjutkan ke penguji kedua, yaitu yang terhormat Dr. Andes M. Restu Syamsul Hadi, MKes, untuk menyampaikan pertanyaan atau sanggahannya. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan sidang. Yang pertama, saya ucapkan selamat buat Saudari Promovenda yang sudah sampai pada sidang terbuka hari ini. Pertanyaannya sebenarnya secara detail sudah kita sampaikan di sidang tertutup. Di sidang terbuka ini kami coba tanya kembali terkait dengan melanjutkan pertanyaan Ibu Lilianawati tadi.
yang selama ini diketahui adalah skeletum adalah derivat dari stem cell dan banyak dipakai, sudah digunakan dan bermanfaat. Nah, yang menarik adalah Saudari Profenda ini melakukan penelitian dan berupaya untuk mengembangkan skeletum dari fibroblast. Pastinya ada keunggulan, kekurangan, dan kesamaan. Walaupun secara teori bahwa stem cell yang skeletum tadi biasanya digunakan UC-MSC, umbilical cord mesenchymal stem cell. Itu biasanya skeletum yang digunakan itu. Namun demikian, Saudari Profenda itu mengembangkan skeletum dari fibroblast. Mungkin bisa dijelaskan ide dasar, kemudian apa keunggulannya, pasti ada kekurangannya dan kemiripannya. Silakan. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Muhammad Restu Syamsul Hadi MKes, izinkan saya menjawab pertanyaan mengenai keunggulan, kesamaan atau kesamaan, keunggulan dan kekurangan masing-masing antara sekretom fibroblast dengan sekretom sel punca. Untuk kesamaan antara sekretom fibroblast dengan sekretom sel punca, masing-masing mengeluarkan molekul bioaktif yang mendukung kehidupan sel, seperti growth factor, sitokin, chemokine, dan lain sebagainya, termasuk eksosom. Kemudian kedua sekretom ini juga mendukung proses angiogenesis dan imunoregulator, menurunkan respon inflamasi. Jadi sama-sama mendukung proses regenerasi jaringan. Ada kekurangan dan kelebihan dari masing-masing. Untuk sekretom sel punca, tentu ini kita bisa mendapatkan melalui tali pusat, sumsum tulang, ataupun sel lemak. Untuk memperolehnya tidak begitu mudah tentunya. Kemudian prosesnya juga tidak mudah dan prosesnya juga mahal untuk mendapatkan hal itu. Penyimpanannya juga tidak mudah. Tetapi keunggulannya adalah sekretom yang dihasilkan oleh sel punca lebih luas penggunaannya untuk efek terapi. Sedangkan sel fibroblast ini sengaja kami ambil karena untuk mendapatkannya tidak begitu sulit. Kita bisa mendapatkan jaringan kulit sisa dari hasil operasi, bisa hasil operasi apapun, misalnya blefaroplasti, sirkumsisi, dan lain sebagainya. Dan proses pembuatannya pun tidak semahal ketika kita membuat sekretom fibroblast. Proses penyimpanannya pun juga lebih mudah. Kekurangannya dibandingkan sekretom sel punca, untuk sekretom sel fibroblast ini memang spesifik untuk jaringan ikat, proses regenerasi jaringan ikat. Jadi tidak bisa luas seperti sekretom fibroblast, sekretom sel punca. Gitu. Baik, terima kasih penjelasannya. Yang berikutnya terkait dengan pemanfaatan tadi, bahwa dari ide dasar adalah menghadapi senescence ataupun aging dalam kehidupan kita yang mungkin bisa diterapi. Dengan melihat penjelasan di kira-kira pemanfaatan ke depan itu untuk skeletum dari fibroblast, apakah spesifik untuk misalnya skin degeneratif disease atau apa gitu, artinya bukan untuk penyakit-penyakit degeneratif secara umum. Nah, kemudian satu lagi terkait dengan apakah akan dikembangkan untuk mendapatkan eksosom. Kita tahu ada skeletom itu lebih luasnya, namun eksosom itu adalah lebih ke spesifik ke molekul-molekulnya yang kemudian bisa kita isolasi, bisa kita sorting dengan TFF misalnya, apakah akan ke sana pengembangan ke depannya. Demikian. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Muhammad Restu Syamsul Hadi MKes, izinkan saya menjawab. Betul, untuk sekretom fibroblast ini memang spesifik untuk jaringan ikat, tidak bisa untuk sampai saat ini belum bisa dikatakan general untuk terapi semua penyakit degeneratif, karena kita mengharapkan adalah dari lingkungan sel tersebut untuk lingkungan dia juga, karena ini adalah berasal dari sel fibroblast kulit. Dia mengetahui kebutuhan jaringan kulit itu seperti apa.
Potensinya jadi untuk sementara adalah jaringan kulit dermal untuk kebutuhan seperti penyembuhan luka dan lain sebagainya. Kemudian untuk sekretom sel punca ini memang lebih luas dibandingkan sel fibroblast karena sel punca memang memiliki sifat yang lebih efeknya itu lebih besar dibandingkan sel punca, kemampuan untuk meningkatkan proliferasi, untuk berdiferensiasi dan bermigrasinya juga lebih besar. Jadi penggunaannya untuk sekretom fibroblast ini memang lebih sempit, jadi kita belum bisa berbicara secara luas untuk seluruh penyakit degeneratif. Baik, maaf. Terima kasih Pak Dr. Restu Samsul Hadi. Sekarang saya persilakan penguji ketiga yang juga promotor, yaitu Profesor Dr. Anda Endang Purwaningsih MS untuk menyampaikan pertanyaan atau sanggahannya. Prof. Endang, saya persilakan. Ya, Saudari Promovenda, terkait tadi keunggulan untuk sel fibroblast sudah dijelaskan ya. Jadi selain adanya keunggulan tadi kan sel fibroblast juga memiliki sifat yang lebih stabil dan lebih efektif untuk terapi regeneratif. Bisa dijelaskan? Yang terhormat Profesor Dr. Anda Endang Purwaningsih MSPA, izinkan saya menjawab mengenai efektivitas dan stabilitas dari sekretom fibroblast ini. Sekretom fibroblast ini memang memiliki molekul spesifik yaitu KGF. KGF sendiri adalah dia akan fokus untuk meningkatkan proliferasi sel dengan meningkatkan aktivitas MEK12. Kemudian sekretom fibroblast ini juga memiliki mekanisme arah yang lebih terarah, yaitu dia akan meningkatkan penggunaan kolagen tipe 1 sebagai substrat untuk matriks ekstraseluler, sehingga dengan adanya peningkatan pemanfaatan kolagen tipe 1 ini untuk jaringan ikat, dia akan lebih mempercepat proses proliferasi sel, kemudian juga meningkatkan viabilitas sel, sehingga proses regenerasinya juga lebih baik. Beberapa penelitian yang memang spesifik langsung oleh sekretom fibroblast ini masih sangat sedikit, susah juga untuk mencarinya, tetapi ada dari penelitian dari Korea Selatan dan Jepang, itu mereka menggunakan sekretom fibroblast yang berasal dari papil dermal, menunjukkan peningkatan proliferasi dan migrasi sel sehingga meningkatkan proses penyembuhan. Saat itu metodenya adalah penyembuhan luka. Kemudian ada juga beberapa penelitian yang berasal dari Amerika, kalau nggak salah. Mereka ini melakukan penelitian terhadap sekretom fibroblast juga, terbukti jalur hipertrofi itu bisa mereka modulasi, sehingga ini menjadi terobosan baru untuk obat keloid saat ini. Dan beberapa penelitian-penelitiannya adalah kombinasi antara sekretom fibroblast sendiri dengan sekretom sel punca. Tetapi fokus sendiri terhadap sekretom fibroblast memang masih sangat sedikit. Untuk efektivitasnya sebenarnya masih perlu diuji kembali, tetapi tentu jika dibandingkan kembali lagi izin ke sel punca, sekalipun kita sel punca tetap kita preservasi, tetapi stemness-nya pun juga akan berkurang karena proses perluasan secara in vitro juga akan berkurang sama. Tetapi kita mempertimbangkan karena perolehannya yang lebih mudah dibandingkan sel punca. Baik. Terima kasih Prof. Endang. Saya akan mempersilahkan ko-promotor berikutnya, Prof. Himi, untuk mengajukan pertanyaan. Tetapi sebelum Prof. Himi menyampaikan pertanyaan atau sanggahannya, saya ingin sampaikan kepada para hadirin. Prof. Himi ini menggantikan almarhum Pak Samsul Mustafa. Jadi tadinya ko-promotor dari
saudari promovenda ini adalah Pak Samsul Mustafa yang almarhum meninggalkan kita beberapa waktu yang lalu. Jadi saya mohon para hadirin kita mendoakan semoga Pak Samsul Mustafa mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang saya persilakan Profesor Dr. Anda Himi Marsiati untuk menyampaikan pertanyaan atau sanggahannya. Silakan. Terima kasih Ketua Sidang Prof. Chandra. Selamat untuk Promovenda. Telah sampai ke tahap yang terakhir ya. Semua udah ditanyain ya, udah banyak pertanyaan dari tadi. Mungkin saya kebagian nih. Saya pengen tahu nih bagaimana kandungan total protein ini ya bisa meningkatkan untuk misal kandungan total protein. Yang terhormat Profesor Dr. Anda Himi Marsiati MS, izinkan saya menjawab pertanyaan bagaimana sekretom fibroblast mampu meningkatkan total protein dari sel senescent sendiri. Jadi sekretom fibroblast ini mengandung banyak molekul bioaktif yang bekerja untuk membersihkan lingkungan sekitar. Dikarenakan apabila sel senescent ini akan mengeluarkan yang dinamakan SASP, Senescent Associated Secretory Phenotype, yang bersifat buruk terhadap lingkungannya. Ketika sebuah sel dikelilingi oleh lingkungan yang buruk, tentu dia juga akan susah untuk berlangsungnya kehidupan sel itu sendiri, baik untuk proliferasi atau membelah diri, ataupun dia untuk memproduksi kebutuhan dia sendiri di jaringan tersebut. Sekretom ini mampu membersihkan lingkungan tersebut, mengurangi SASP, mengurangi inflamasi, sehingga sel dapat meningkatkan fungsi kehidupannya, proliferasi salah satunya, dan meningkatkan produksi total protein yang memang dibutuhkan oleh sel senescent tersebut untuk mempertahankan atau meningkatkan kehidupan selnya itu sendiri. Berikutnya, semua di kesimpulan kita itu udah bagus semua, ya. Penelitian udah bagus. Bagaimana nanti aplikasinya untuk tridharma perguruan tinggi, dan kalau kita DRC pakai Catu Dharma lagi. Ini ada 4 ya. Penelitiannya udah, bagaimana untuk aplikasi ke pengabdian, ya, berikutnya ke yang syariat Islam. Silakan Dr. Yang terhormat Profesor Dr. Anda Himi Marsiati MS, izinkan saya menjawab. Peranannya nanti untuk Catur Dharma, untuk aspek pendidikan tentunya saya berharap ini akan memberikan kontribusi ilmu pengetahuan di bidang biologi sel, di bidang ilmu biomedis khususnya regenerasi jaringan. Untuk pada bidang penelitian tentu penelitian lanjutan lagi dan kolaborasi lagi secara nasional maupun internasional. Kemudian dari bidang pengabdian kepada masyarakat, ini cukup penting untuk masyarakat diketahui. Selain kita bisa mengedukasi tentang terapi anti penuaan atau degeneratif, tetapi yang paling penting adalah mengedukasi masyarakat mengenai terapi sel dan turunannya itu sendiri. Karena terapi sel dan turunan ini merupakan high risk product berdasarkan konsensus internasional. Jadi tidak boleh dipakai sembarangan. Proses produksi itu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian penggunaannya pun juga harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini demi melindungi masyarakat sebenarnya, supaya masyarakat tidak tersesat oleh praktek-praktek dari terapi yang belum teruji, yang justru membahayakan masyarakat itu sendiri. Jadi, tetapi pemerintah, Kemenkes, BPOM, Kolegium, Komite sebenarnya ingin support, mempercepat terapi sel dan turunannya ini. Tapi harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kalau tidak ini membahayakan masyarakat juga. Untuk aspek ruhul Islam ini insya Allah juga membantu untuk meningkatkan bagaimana awareness kita, kepedulian kita meningkatkan kesehatan. Fatwa MUI nomor 51 tahun 2020 juga telah mengatur tentang terapi sel dan turunannya. Diperbolehkan asalkan dengan syarat-syarat
sesuai syariat, di mana bahan bakunya diperoleh juga dengan cara halal, kemudian penggunaannya juga sesuai dengan syariat. Tentu kita berharap mudah-mudahan ini selain berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan untuk kesehatan, tetapi harus juga sesuai dengan koridor nilai-nilai Islam juga. Sekian. Baik, terima kasih Profesor Dr. Himia Marsiati MS. Sekarang saya persilakan penguji kelima yang juga co-promotor kedua, yang terhormat Dr. Indra Kusuma MBiomed untuk mengajukan pertanyaan dan atau sanggahannya. Saya persilakan. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pada saudari Promovenda Dr. Marisa. Sebentar lagi akan memperoleh gelar akademik tertinggi yang bisa dicapai. Meski demikian, karena ini izin sidang ujian terbuka, maka kita perlu memberikan pertanyaan. Pertanyaan saya, bisakah saudari Promovenda menjelaskan bagaimana metode hingga diperoleh data yang ditampilkan dalam disertasi saudari di halaman 59 yang menjadi dasar penetapan sel senescence yang digunakan pada eksperimen selanjutnya. Yang terhormat Dr. Indra Kusuma MBiomed, izin saya menjawab pertanyaan untuk menentukan sel senescent sehingga dijadikan penelitian, kelompok sel penelitian. Sel senescent adalah sel-sel yang sudah mengalami penuaan, dengan ciri-cirinya adalah sudah tidak berproliferasi lagi dan sedikitnya aktivitas kehidupan pada sel tersebut. Saya melakukan metode subkultur berulang untuk membuat penuaan secara kronologis di laboratorium, yaitu saya melakukan subkultur berulang selama 6 bulan mulai pasase 0 sampai pasase 25. Tetapi untuk menentukan sel senescent itu berdasarkan pasase itu kurang tepat. Yang tepat adalah cumulative population doubling atau CPD, yaitu kita menghitung kemampuan sel untuk menggandakan diri dengan rumus logaritma, yaitu perbandingan antara sel panen dengan sel yang diseeding. Ini lebih tepat untuk menentukan sel senescent. Sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa sel fibroblast yang dilakukan subkultur berulang telah mengalami senescensi ketika dia sudah mengalami 50 kali penggandaan atau CPD 50. Oleh karena itu ketika saya melakukan subkultur, didapatkan bahwa CPD 50 itu terjadi mulai dari pasase 24. Sudah mulai dari pasase 24, pasase 25 itu sudah di atas 50 semua. Oleh karena itu saya menentukan sel senescent itu adalah di pasase 24 yang sudah mengalami CPD 50. Terima kasih jawabannya Dr. Marisa. Sungguh suatu prestasi yang tidak mudah untuk bisa melakukan subkultur selama 6 bulan berturut-turut tanpa kontaminasi di laboratorium. Tentu ini mendemonstrasikan skill yang dimiliki dan pengetahuan yang diperoleh dalam proses pendidikan ini. Izin saya menanyakan satu pertanyaan lagi. Nah, setelah hal ini diperoleh, kira-kira ide penelitian lanjutan apa yang Dr. Marisa bisa berikan berdasarkan hasil dari disertasi ini? Yang terhormat Dr. Indra Kusuma MBiomed, izinkan saya menjawab. Ide penelitian lain untuk sebenarnya ini adalah sekretom ini berusaha untuk mengembalikan kondisi lingkungan atau jaringan yang telah mengalami senescensi kembali kepada jaringan yang lebih mudah dengan cara xenomorfik atau membersihkan lingkungan sehingga dia dapat meningkatkan proses kehidupan yang lagi. Tentunya ada beberapa ide mungkin terobosan yang mungkin tidak begitu mudah tapi patut kita coba adalah bagaimana mengembalikan sel yang sudah tua
menjadi karakteristik sel yang muda. Ada beberapa strategi, contohnya adalah seperti menginduksi atau membuat sel, reprogramming sel, menginduksi sel sehingga dia kembali menjadi pluripoten kembali. Memang ini area penelitian yang masih aktif, belum ada metode baku, belum ada metode yang benar-benar pasti. Masih dilakukan penelitian ini di seluruh dunia, tetapi insya Allah memang ada ide untuk di Universitas YRC ini di lab stem cell untuk penelitian mengenai atau membuat iPSC, insya Allah. Baik, terima kasih Dr. Marisa. Mudah-mudahan bisa meneruskan ide penelitian tersebut sehingga kita di YRC bisa mendapatkan hasil-hasil yang lebih baik. Demikian saya kembalikan pada pimpinan sidang. Ya, terima kasih Dr. Indra. Kemudian saya lanjutkan pada penguji ke-6 yaitu yang terhormat Dr. Diniwati Muhtar MKes untuk menyampaikan pertanyaan dan atau sanggahannya. Saya persilakan. Baik, terima kasih Prof. Chandra, Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Dr. Marisa atas pencapaian tertinggi ini dari hasil kerja kerasnya ya selama 6 semester, dan hari ini adalah titik kulminasi dari pencapaian Dr. Marisa. Alhamdulillah penelitian Dr. Marisa ini sesuai dengan fokus kepemimpinan kami di Prodi Sains Biomedis program doktor, yaitu biologi penuaan. Dr. Marisa telah melakukannya dengan cukup baik ya dan sukses. Pertanyaan-pertanyaan yang inti sudah diberikan oleh para penguji sebelumnya. Saya sudah hopeless apa yang harus saya tanyakan begitu, tetapi saya juga bertanya menyambung kepada penanya sebelumnya, penguji sebelumnya, bahwa ada kemungkinan dari sel senescent itu untuk berubah menjadi sel kanker atau tumorigenesis. Tadi sudah dijawab dengan baik oleh Dr. Marisa. Saya ingin menanyakan karena Dr. Marisa bekerja di lab, bagaimana Dr. Marisa mendesain agar tidak terjadi tumorigenesis atau kanker sel itu. Demikian. Yang terhormat Dr. Diniwati Muhtar MKes IFM, izinkan saya menjawab. Hasil penelitian saya meningkatkan proliferasi sel senescent menggunakan dibantu oleh sekretom fibroblast 20%. Terbukti meningkatkan proliferasi, tetapi tentu kita harus mempertimbangkan faktor keamanan. Apakah segala sesuatu produk kita itu aman atau tidak? Berdasarkan penelitian saya ini, yang saya lihat adalah jumlah proliferasi yang dihasilkan oleh sel senescent ketika diberikan sekretom itu tidak melebihi jumlah proliferasi dari sel normal. Jadi indikasi awalnya itu dulu sebelumnya, jangan sampai proliferasi sel senescent ini melebihi sel normal, karena ini berarti sudah menandakan adanya tanda-tanda proliferasi yang tidak terkendali. Tetapi di sini adalah proliferasi sel senescent masih setengah lebih rendah dibandingkan sel normal. Kemudian faktor keamanan lainnya adalah sekretom ini bersifat xenomorfik, jadi dia protektif terhadap lingkungannya, menurunkan proses-proses inflamasi, bahkan menurunkan sinyal-sinyal prokanker. Jadi karena sel senescent ini mengeluarkan SASP, justru paparan kronis SASP ini yang akan mengakibatkan bisa berubah sel senescent menjadi malignan. Jadi sebenarnya ini melindungi dari segi xenomorfik, memperbaiki lingkungan sekitar.
Terlihat tadi di hasil penelitian mengenai MEK yang tinggi pada sel senescent itu diakibatkan oleh tertriggernya lingkungan sekitar SASP tersebut. Jadi dia tertrigger terus, oleh karena itu saya menganalogikan mesinnya selalu panas karena dia tertrigger terus. Tetapi kita bantu dengan sekretom, akhirnya mampu membersihkan lingkungan tersebut, dan kita harapkan itu justru untuk melindungi agar dia tidak lepas dari senescent state-nya. Satu lagi mungkin menyambung pertanyaan dari penguji sebelumnya, bagaimana tadi seperti penguji sebelumnya rencana penelitian selanjutnya setelah lulus doktor ini, bagaimana saudara Promovenda itu melakukan penelitian translasi dari model in vitro saat ini menjadi in vivo. Ya, silakan. Yang terhormat Dr. Diniwati Muhtar MKes IFM, izinkan saya menjawab. Sebenarnya kemarin melakukan penelitian in vitro itu kami juga sudah paralel dengan penelitian in vivo hewan coba. Jadi tetapi kemarin yang kita coba bukan hanya sekretom tetapi eksosom juga. Untuk model hewan coba luka, saya belum statistik, cuman dari hasil gross saja, kontrol positif luka yang hanya diberikan betadin itu masih ada 2 yang terbuka, sedangkan yang diberikan sekretom hanya 1 yang terbuka, yang diberikan eksosom hanya 1 yang terbuka. Jadi sudah kita lakukan untuk in vivo hewan coba menggunakan sekretom dan eksosom. Untuk penelitian lanjutnya tentu setelah kita uji baik preklinis kemudian in vivo hewan coba, tentu kita akan naik uji klinis. Ini akan butuh kolaborasi dari berbagai multidisiplin ilmu, mudah-mudahan dapat terlaksana. Terima kasih. Demikian, Prof. Baik, terima kasih. Jadi sekarang giliran saya sebagai ketua sidang untuk bertanya juga, walaupun saya bukan ahli biomedik ya. Pertanyaan saya tentang aplikasi saja tadi. Jadi ada 3 pertanyaan tentang aplikasi hasil penelitian ini. Yang pertama, ini kan ada sekretom, dia akan memperbaiki senescent begitu ya. Terus Promovenda kan untuk sekretomnya dicari ini, ada protein, ada KGF-nya, ada mekanismenya gitu. Apakah memang 3 ini yang paling perlu dari peran sekretom fibroblast untuk memperbaiki senescent yang ujung-ujungnya bisa diaplikasikan untuk bikin obat katakanlah begitu? Itu yang pertama dulu, silakan. Yang terhormat Profesor Dr. Chandra Yoga Aditama, SPP Konsultan, Mars, DTMH, DTCE, FISR, izinkan saya menjawab. Betul, Prof. Jadi yang utama ingin saya ketahui dulu adalah kandungan seluruh protein terlebih dahulu. Total protein yang dikandung oleh sekretom itu dulu, tanpa mengetahui proteinnya apa. Kemudian setelah itu saya mengambil salah satu growth factor utama yang dihasilkan oleh sel fibroblast, yaitu KGF. Di mana KGF ini memang sangat berperan, terbukti sangat berperan baik untuk proliferasi sel, kemudian peningkatan kolagen, peningkatan fungsi dari matriks ekstraseluler. Jadi saya memilih memang KGF karena pada konsep untuk penyembuhan luka, terutama luka kulit, sel epitel sendiri itu tidak memproduksi KGF. KGF hanya diproduksi oleh sel fibroblast. Disitulah kebutuhannya, betapa pentingnya KGF itu. Oleh karena itu saya memilih salah satunya adalah KGF. Baik, sekarang yang kedua, ini soal aplikasi lagi ya. Saya baca di bukunya ini ada penuaan patologis. Tadi saya lihat di situ juga AIDS related pathologies gitu. Jadi terpikir sama saya ini sebagai lansia juga ini ya. Kalau ada penuaan patologis, mestinya ada penuaan fisiologis dong ya. Kira-kira begitu ya logikanya. Nah, apakah si sekretom ini punya peranan juga terhadap dalam tanda kutip penuaan fisiologis?
Ini dihubungkan dengan yang berkali-kali Prof jurnalis sampaikan bahwa Nabi Nuh itu hidupnya 950 tahun. Apakah dengan sekretum fibroblast ini hidup kita juga nanti bisa sekian ratus tahun begitu? Silakan. Yang terhormat Profesor Dr. Chandra Yoga Aditama, SPP Konsultan, izinkan saya menjawab. Untuk sekretom ini dia bersifat xenomorfik, sebenarnya hanya memberikan kontribusi atau menolong lingkungan agar sel dapat berfungsi lebih baik lagi. Tetapi apakah mampu membuat seseorang atau sel itu dalam tanda kutip immortal? Tentu tidak bisa. Tentu tidak bisa, karena memang proses senescensi atau proses penuaan ini sangat kompleks, melibatkan aktivitas genetik, epigenetik, metabolisme sel, segala macam. Jadi ini hanyalah sedikit atau satu faktor yang bisa melindungi sel agar dapat beregenerasi kembali. Harapannya adalah kita mengurangi efek SASP yang dihasilkan oleh sel senescent atau sel yang sudah menua tersebut. Ketika lingkungannya bersih, maka selain sel tersebut mampu mempertahankan dirinya sendiri, tetapi sel punca mesenkimal ataupun sel progenitor yang berada dalam jaringan tersebut pun akan mudah bermigrasi. Ketika mereka bermigrasi dan berada di lingkungan tersebut, tentu mereka akan berdiferensiasi dan membantu memperbaiki jaringan tersebut juga. Ya, cuman saya usul barangkali lain kali dipikirkan kemungkinan tadi ngobatin kanker sudah, bagaimana supaya dia bisa membuat xenomorphic lebih bagus sehingga bisa lebih. Itu barangkali. Itu yang kedua ya. Yang ketiga yang lebih makro lagi. Tadi kan disebut soal UN Decade of Healthy Aging 2020-2030. Sekarang nih 2025, jadi di tengah-tengah UN Decade of Healthy Aging. Menurut Prof Venda, walaupun ini masih jauh ya, bagaimana kira-kira mengkaitkan hasil disertasi ini terhadap, ya bukan keberhasilan lah, memberi peran untuk suksesnya UN Decade of Healthy Aging. Anda tahu bahwa UN Decade of Healthy Aging itu ada 4 komponennya, komponen persepsi, komponen peran komunitas, tapi yang ketiga dan yang keempat itu adalah komponen personal care untuk lansia, dan yang keempat adalah komponen ketersediaan long term care untuk lansia. Kira-kira punya sumbangan nggak? Peran internasional, kalau ini ada peran internasional akan sangat dampaknya. Silakan. Terima kasih. Yang terhormat Profesor Dr. Chandra Yoga Aditama, SPP Konsultan, izinkan saya menjawab. Tentu harapannya adalah kita memberikan kontribusi, walaupun mungkin kecil atau sedikit. Dengan pada tahap ini masih dalam tahap memang masih dalam tahap penelitian in vitro dan in vivo hewan coba juga sudah. Harapannya adalah pada UN Decade Healthy Aging 2020-2030 adalah kita dapat membantu untuk sementara adalah fokus pada penyakit degeneratif pada jaringan ikat, khususnya yang memang jaringan ikat kaya akan fibroblast. Dengan seperti itu akan membantu proses-proses regenerasi. Terutama adalah poinnya adalah dapat mengurangi minimal peradangan, karena sekretom ini mampu menurunkan inflamasi sehingga penyakit-penyakit peradangan itu bisa diturunkan tentunya setelah dilakukan uji klinis dan lain sebagainya. Dengan harapan seperti itu, pemerintah dalam hal ini pun sangat mendukung percepatan produk-produk sel dan turunannya. Walaupun peraturannya juga sangat ketat sekali, diharapkan masyarakat ataupun produsen bersabar, jangan termakan sesat, ilmu sesat, jangan termakan terapi sel dan turunannya yang begitu bagus dan mahal, tetapi terapi sel dan turunan ini adalah bukan first choice.
terapi sel dan turunan diberikan adalah ketika semua terapi konvensional baik farmakologis maupun non farmakologis tidak bisa, baru boleh digunakan. Karena seperti yang sudah ditetapkan secara internasional bahwa terapi sel dan turunannya adalah high risk product. Jadi ini bukan first choice, last choice, dan penggunaannya pun tidak semua orang sekalipun dia berhak, term on condition atau syarat dia boleh diterapi pun itu juga sangat ketat. Jadi tidak serta-merta diagnosis A sudah boleh diterapi sel dan turunannya kemudian dia boleh dikasih, itu belum otomatis. Dia akan dicek dari segi umur dan lain sebagainya kesehatannya. Di Indonesia ini baru satu divisi yang Kemenkes secara legal resmi mengeluarkan boleh diterapi sel dan turunannya, yaitu divisi ortopedi dan traumatologi. Yang lainnya belum. Itu juga dari ortopedi dan traumatologi tidak semua diagnosis, baru hanya sekitar 10-15 diagnosis boleh. Contohnya adalah sudah boleh terapi osteoartritis tapi grade tertentu, tidak semua grade, osteoporosis, degeneratif diskus intervertebralis sudah bisa, cedera meniskus, ACL sudah bisa, cedera plexus brachialis sudah bisa, dan beberapa lainnya. Jadi sekalipun sudah boleh sangat ketat per diagnosis legalitas untuk terapi ini. Jadi bukan hanya divisi A sudah boleh, divisi B sudah boleh, bahkan per diagnosis. Per diagnosis pun grade-nya pun harus lebih ketat lagi. Belum tentu semua grade boleh. Jadi hanya grade-grade tertentu saja. Begitu, Prof. Baik, Prof. Enda. Saya hanya mengusulkan nanti sesudah resmi menjadi dokter kan, Dr. Marisa jadi pakar di bidang senesen begitu. Jadi saya mengusulkan supaya selain yang topik seperti ini kalau diangkat lebih luas, tadi ngomong soal kebijakan pemerintah, saya mencoba mengangkat bahkan sampai ke UN Healthy Aging, itu juga dikuasai sehingga nanti kalau bicara selain penelitian ini itu bisa lebih makro lagi. Itu usul saya. Pak Rektor yang terhormat, saya laporkan bahwa sesi tanya jawab sudah berakhir, semua penguji sudah melakukan pertanyaan dan selanjutnya tim penguji mohon izin untuk melakukan rapat penilaian. Saya kembalikan ke Pak Rektor sebagai pembaca. Alhamdulillah sesi tanya jawab sudah berjalan dengan lancar, maka tim penguji memerlukan waktu untuk menentukan penilaian. Untuk itu sidang saya skor. Silakan. Ketua Pembina Yayasan Yarsi, Rektor Universitas Yarsi, dan tim penguji sidang terbuka Doktor Sekolah Pasca Sarjana Universitas Yarsi akan mengadakan sidang tertutup selama 15 menit. Hadirin dimohon untuk berdiri. Promovenda dipersilakan meninggalkan podium. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang terhormat, sidang akan dilanjutkan kembali. Hadirin dimohon berdiri. Ketua Pembina Yayasan Yarsi, Rektor Universitas Yarsi, dan tim penguji sidang terbuka Doktor Sekolah Pasca Sarjana Universitas Yarsi memasuki ruang sidang.
Promovenda memasuki ruang sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka Doktor Sekolah Pasarjana Ustadz Syarsi dengan ini kembali saya buka. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Kepada Rektor Universitas Syarsi dipersilakan untuk melanjutkan sidang kembali. Saudari Promovenda, disertasi yang saudara sudah selesaikan dan berbagai pertanyaan serta jawaban yang sudah diberikan, dan kemudian juga laporan dari promotor mengenai perkembangan studi dan juga keahlian yang sudah miliki, dan laporan dari Ketua Program Studi Dr. Sains Biomedik Universitas Syarsi. Berdasarkan semua hal itu, anggota sidang memutuskan untuk menetapkan saudari Marisa Riliani nomor pokok mahasiswa 31020220004 dinyatakan lulus dengan predikat cum laude. Semoga menjadi ladang amal jariah bagi Promovenda. Terima kasih. Selanjutnya saya ucapkan selamat kepada Dr. Marisa Riliani M. Biomed sebagai lulusan dokter pertama Universitas Syarsi. Ini pecah telur, tapi segera sudah berderet menunggu mengikuti jejak Dr. Marisa. Dan tolong dukung juga teman-temannya agar selancar ini nanti, ya. Dan tentu saya mengucapkan selamat juga kepada promotor, ko-promotor, direktur Pasarjana dan Kaprodi, dan selamat untuk keluarga yang hadir, dan tentu terima kasih banyak pada hadirin yang sudah menyediakan waktu berharga Bapak dan Ibu untuk menyaksikan peristiwa yang cukup bersejarah ini. Selanjutnya saya persilakan kepada promotor Profesor Dr. Randa Endang Purwaningsi MS untuk memberikan sambutan. Kami persilakan. Terima kasih pimpinan sidang yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk memberikan selamat ke Dr. Marisa sebagai ini yang kedua, ya. Sebagai promotor saya menyampaikan ucapan selamat kepada saudari Dr. Marisa Riliani M. Biomed, juga selamat kepada suami dan kedua putrinya yang kebetulan tidak hadir, kepada ibunda dan kakanda dari Dr. Marisa beserta keluarga besarnya atas perolehan gelar doktor pertama di Sekolah Pasarjana Universitas Syarsi. Semoga saudari bisa menjadi pribadi yang selalu mengabdi, bermanfaat dan berkontribusi bagi keluarga dan masyarakat luas. Dr. Marisa Riliani M. Biomed yang sangat terpelajar, gelar doktor yang saudara sandang mulai hari ini memiliki tanggung jawab yang tidak ringan, karena gelar tersebut memiliki beban akademik yang sangat berat untuk menjaga pilar kebijaksanaan dan pengetahuan. Doktor adalah identik dengan riset, karena seorang doktor memiliki beban dan tugas sebagai periset atau peneliti. Dr. Marisa Riliani M. Biomed yang sangat terpelajar
Penelitian saudari cukup menarik dan relevan karena menunjukkan bahwa sekretom fibroblast mampu menghidupkan kembali fungsi sel senescent dengan meningkatkan proliferasi, produksi protein, pemanfaatan kolagen tipe 1 melalui jalur MEK12. Temuan saudari tentang perbedaan respon berdasarkan dosis sekretom juga penting karena menegaskan adanya dosis optimal bukan sekedar lebih banyak atau lebih baik. Hasil ini memperkaya pemahaman mekanisme seluler penuaan dan menunjukkan sekretom sebagai mediator dapat memodulasi fungsi sel senescent sehingga relevan dengan studi biologi penuaan dan regenerasi jaringan. Langkah berikutnya dapat dilakukan studi preklinis untuk menguji keamanan, efek jangka panjang, dan formulasi pemberian yang bisa dilanjutkan dengan uji klinis. Untuk membawa temuan ini dari laboratorium ke penerapan nyata, diperlukan kolaborasi antara penelitian dasar, tim preklinis dan klinis, industri, serta pemangku kebijakan kesehatan. Kolaborasi multidisiplin ini diperlukan agar aspek keamanan, regulasi, dan implementasi klinis terjamin, sehingga dapat bermanfaat secara sosial untuk membantu kualitas hidup masyarakat, terutama yang mengalami penyakit-penyakit degeneratif. Demikian sambutan saya sebagai promotor. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada promotor Profesor Dr. Endang Puraningsih. Dengan demikian ujian terbuka dokter telah selesai dilaksanakan. Dan dengan ini sidang terbuka dokter Universitas Yarsi saya nyatakan ditutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat Prof. Venda. Demikian seluruh rangkaian sidang terbuka doktor program Studi Sains Biomedis, program doktor Sekolah Pasca Sarjana Universitas Yarsi dinyatakan selesai. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Kami informasikan setelah acara kami tutup, kami perkenankan kepada Ketua Pembina Yayasan Yarsi, Rektor Universitas Yarsi, dan tim penguji untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu. Dan acara akan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat kepada doktor baru. Terima kasih. Akhirnya saya mengucapkan selamat kepada Dr. Marisa Riliani, Embiomed dan keluarga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk sesi foto bersama kami mohon dengan hormat kepada Ketua Pembina Yayasan Yarsi, Rektor Universitas Yarsi, dan tim penguji. Kami persilakan untuk maju dan untuk foto bersama. Kepada Dr. Marisa Riliani, Embiomed, kami persilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Untuk foto bersama selanjutnya kami persilakan kepada Pembina Yayasan Yarsi, Rektor Universitas Yarsi dan tim penguji. Dipersilakan kepada Ibu dan para jajaran, pada Ibu Hajah
Nuraida. Ini dulu belum. Iya tadi. Untuk selanjutnya kepada ibunda, mohon Bapak Ibu jangan maaf. Oh, ya. Kepada ibunda dan keluarga Promovenda untuk pose bersama. Ketua Pembina Yayasan Yarsi, Rektor Universitas, dan tim penguji sidang dipersilakan meninggal ruangan. Alhamdulillah, dengan demikian berakhirlah sidang terbuka Dr. Marisa Riliani M.Biomed. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu tamu undangan. Semoga acara ini membawa keberkahan kita semua, amin. Kami persilakan kepada Bapak Ibu undangan untuk memberikan ucapan selamat.